Salam Merdeka, saudara-saudara kekasih Kristus. Masih dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, kita bersama akan mensyukuri dan merenungkan firman Tuhan dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Selasa 20 Agustus 2024, saat ini dengan saya Pendeta Helen Ruth Manurung. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan kami sungguh bersyukur atas segala karunia-Mu bagi kami. Terima kasih untuk negeri pemberian Tuhan, di mana kami dapat tinggal dan hidup bersama dalam kemerdekaan. Bersyukur untuk Indonesia di dalam segala kekayaan yang Tuhan anugerahkan, dan segala tantangan yang terus kami hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Pagi ini kami bersama memohon petunjuk-Mu untuk dapat menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan. Dan melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan, biarlah kami boleh memahami dan melakukan firman Tuhan untuk dapat berdampak bagi bangsa kami, Indonesia. Berkatilah setiap kami Tuhan, dalam Kristus Yesus Sang Penebus yang telah memerdekakan kami. Kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita didasarkan dari Roma pasal 14 ayat 19. Roma pasal 14 ayat 19 demikian tertulis. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu kali ada seorang yang sedang bersyukur dan merefleksikan kemerdekaan Indonesia. Ketika dia berpikir, dia mulai bertanya-tanya, lalu apa yang bisa aku lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia? Aku bukanlah siapa-siapa dan aku bukanlah apa-apa. Aku bukan seorang pemimpin ataupun seorang yang hebat. Saudara, mungkin pertanyaan yang hampir serupa pernah ada di dalam benak kita. Namun, mari coba kita renungkan bersama. Suatu kali ada seorang pemimpin terkenal sebuah simfoni orkestra ditanya begini, alat musik orkestra mana yang menurut Anda paling sulit dimainkan? Pemimpin itu berpikir sejenak, kemudian menjawab, pemain biola pendukung. Aku bisa mendapatkan pemain biola utama dalam jumlah yang banyak sekali. Tetapi untuk mendapatkan seorang yang bermain biola sebagai pendukung yang bersemangat, itu sungguh suatu masalah berat. Dan jika kami tidak memiliki pemain pendukung, kami tidak bisa menyajikan suatu lagu secara selaras dan serasi. Sebuah jawaban yang mengejutkan, bukan? Banyak orang menduga bahwa dalam banyak hal, pasti pemain utamalah yang memegang peran penting. Jawaban pemimpin orkestra itu memberi nuansa yang lain, sudut pandang yang berbeda, mengandung kedalaman makna dan bijaksana. Banyak orang saat ini berlomba-lomba menjadi pemain utama, mengambil banyak peran, ingin menonjol agar mendapatkan nama dan pujian. Jarang yang mau bermain peran sebagai pemain pendukung atau pemain pembantu yang tidak terlalu terlihat perannya. Padahal saudara, pemain utama dan pemain pendukung memiliki peran masing-masing menurut talenta yang diberikan Tuhan kepada masing-masing orang. Jangan kita berkecil hati atau bahkan menjadi diam dan bungkam. Setiap kita punya talenta dan peran masing-masing. Mari kita juga turut serta merayakan, mensyukuri, dan mengisi kemerdekaan dengan bersama-sama memberi diri, sebagaimana yang firman Tuhan sampaikan kepada kita semua di dalam Roma pasal 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara, sebenarnya ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma.
bahwasanya hidup mereka sebagai umat Tuhan akan berdampak pada orang sekitar. Pilihannya adalah apakah mau berdampak baik atau mau berdampak buruk. Tentu Tuhan menginginkan dampak baik yang diberikan umat Tuhan kepada orang sekitar. Ibaratnya kita sebagai pengikut Kristus adalah garam dan terang dunia. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan dua hal yang harus dilakukan umat Tuhan di Roma dan juga umat Tuhan saat ini, yaitu yang pertama, mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kata mengejar dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya adalah diokomen, atau dalam kata kerja dioko, yang artinya adalah mengejar, berlari-lari, mengusahakan, ikut, dan seterusnya. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perlu ada usaha untuk dapat mendatangkan damai sejahtera, pun juga ketika kita berada di tengah-tengah Indonesia. Kita dapat menjaga persatuan, saling bertoleransi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia, saling mendukung untuk kesejahteraan bersama. Kita pergunakan dan menjaga fasilitas umum dengan baik. Kita bisa dengan cara memperjuangkan kesetaraan, memperjuangkan keadilan sosial, dan lain sebagainya. Dengan begitu, saudara, kita akan belajar berbagi kehidupan dengan sesama di negeri kita ini. Dan hal yang kedua, yaitu saling membangun. Peran kita memang berbeda, saudara, namun tujuan kita sama, yaitu membangun bangsa kita tercinta, Indonesia. Seperti logo hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 ini yang tertulis Nusantara Baru, Indonesia Maju. Kita rindu bersama membangun kesatuan dan persatuan untuk Indonesia maju. Saudara, sikap optimis harus ada di dalam diri kita, supaya kita bergandengan erat dan saling bahu-membahu untuk membangun Indonesia maju. Kita bisa berperan untuk saling membangun. Apapun peran kita, sebagai seorang siswa, seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang pekerja, seorang pengusaha, seorang ibu rumah tangga, atau apapun peran yang saat ini sedang kita lakukan. Mari lakukan apa yang menjadi bagian kita, berikan yang terbaik untuk pembangunan bangsa kita. Kita bisa bersama-sama saling membangun dalam doa dan karya dalam semangat Pancasila. Kristus yang telah menganugerahkan kemerdekaan akan terus menuntun kita untuk merdeka dalam mengusahakan damai sejahtera dan saling membangun demi Nusantara Baru, Indonesia Maju. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur untuk bangsa Indonesia yang selalu diberkati Tuhan. Tuntunlah kami agar dapat berjalan bersama, menyuarakan keadilan, damai sejahtera dan kasih Tuhan untuk Indonesia maju. Berkatilah setiap kami untuk juga dapat melakukan apa yang baik dan berdampak positif bagi kehidupan Indonesia. Berkatilah kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati lingkungan kami, kota kami, dan bangsa kami Indonesia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat berkarya saudara, Tuhan Yesus selalu beserta dan memberkati.